Masih ya, karena lanjut lagi sampai pertigaan. Pemirsa, 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua dijadwalkan akan membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mau menemui Joshua itu, almarhum Joshua. Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijadwalkan akan membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan pada Selasa 24 Januari 2023 besok. Sedangkan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer dijadwalkan membacakan pledoi pada Rabu 25 Januari 2023 lusa. Dalam sidang pekan lalu, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk terdakwa Ferdi Sambo. Sedangkan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara pada terdakwa Putri Chandrawati dan hukuman 12 tahun penjara untuk terdakwa Richard Eliezer. Lalu akankah menyusun nota pembelaan para terdakwa dapat meyakinkan hakim agar lolos atau diringankan dari tuntutan hukuman yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum? Atau tidak? Tidak menyampaikan ke saya. Baik. Pada saat menyampaikan ke ini penegasan Lebih lama dan pernah ikut saya, tapi kemudian tidak mau untuk membackup saya. Ada perasaan kecewa waktu itu, tapi ya sudah, ini mungkin keputusan yang harus dia ambil, makanya saya perintahkan Richard untuk naik ke atas. untuk naik ke atas ya. Jadi tidak ada tindakan apapun yang dilakukan. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir? Ada rangkaian panjang memang yang harus dilewati untuk bisa sampai kemudian akhirnya pada putusan ataupun juga vonis hakim. Nah besok seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini merupakan tahapan baru, proses ataupun juga bagian dari proses. Ini adalah pembacaan pledoi, yaitu adalah nota pembelaan. Nanti kita akan dengarkan juga dari kuasa hukum Ricky Rizal bagaimana persiapannya sebelum menyampaikan nota pembelaan atau yang juga dikenal dengan istilah hukumnya adalah pledoi pada hari Selasa esok. Untuk bisa memberikan pandangan hukumnya, termasuk nanti kita akan dengar apa sebenarnya yang nanti bisa disampaikan oleh para terdakwa ini dalam sebuah nota pembelaan. Apa yang diharapkan oleh para terdakwa. Kita akan dengarkan penjelasannya dari Pak Kudri Sitompul yang merupakan ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan pemirsa sekalian. Sehat ya Pak Kudri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selain Pak Kudri nanti kita juga akan mendengarkan pandangan dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Sudah bergabung secara daring yaitu Mas Mansur Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mas Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Putri. Ya, baik. Selamat malam Febri, apa kabar? Nanti kita harapkan juga akan segera menyusul untuk bergabung yaitu Bapak Erman Umar selaku kuasa hukum dari Ricky Rizal. Tapi Pak Kudri, ini kan masyarakat mengikuti proses persidangan ini. Kita harapkan juga ada ilmu yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Maka Pak Kudri mungkin juga bisa diberikan informasi kepada masyarakat. Nota pembelaan, pledoi itu apa nanti yang disampaikan? Apa manfaatnya kepada para terdakwa? Apa yang bisa kita dengarkan Pak? Ya, peradilan itu kan sebenarnya merupakan kontes antara penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya, ya, untuk meyakinkan hakim bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Penuntut umum itu mewakili korban dan masyarakat bahwa terdakwa itu terbukti ya telah melakukan dakwaan yaitu yang dakwaan pertamanya yaitu pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. Jadi semua unsur ya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi itu untuk memberikan keyakinan. Nah, undang-undang ya memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memberikan pendapat-pendapatnya bahwa apakah betul dakwaan atau tuntutan penuntut umum itu betul telah memenuhi unsurnya atau tidak. Itu kan memberikan keyakinan kepada hakim itu. Jadi pada dasarnya pembelaan itu atau pledoi itu akan menyatakan bahwa unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi dalam
peristiwa ini mungkin terdakwa dalam ini Verdi Sambo akan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai maksud untuk melakukan pembunuhan berencana gitu ya. Mungkin sulit mengelak bahwa Verdi Sambo itu tidak mempunyai niat untuk membunuh, ya kan? Nah, mungkin pihak terdakwanya Verdi Sambo atau penasihat hukum akan menggunakan teori sebab akibat, kausalitas. Apa itu, Pak? Ya, artinya bahwa dia melakukan peristiwa itu, melakukan penembakan karena ada peristiwa sebelumnya, yaitu melakukan korban itu melakukan perkosaan terhadap istrinya. Itu yang selalu diangkat-angkat selama ini. Itu. Jadi dia sebagai suaminya, dia harus menjaga martabat istrinya, keluarganya, dan termasuk dia sendiri. Jadi dengan sebab itu, jadi dia tidak berpikir dengan sehat gitu. Itu yang akan ini. Satu ke satu. Kedua, bahwa Verdi Sambo itu menyatakan saya tidak pernah memerintahkan ajudan-ajudan lain untuk melakukan pembunuhan. Itu dia melakukan pembelaan. Nah, tadi saya katakan menurut undang-undang bahwa hakim itu ya untuk memutus atau bersalah atau tidak bersalah itu hanya berdasarkan keyakinannya ya. Itu yang sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, bahwa keyakinan hakim itu harus ada dasarnya ya, tidak boleh hanya berdasarkan ini pikirannya dia sendiri, anggapannya sendiri, tapi harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sebagaimana diatur di dalam 184 KUHP itu. Nah, hakim itu kan melihat bahwa betul nggak yang dalam masalah ini mengenai ada perencanaan untuk menghilangkan atau merampas nyawanya Joshua itu gitu loh. Nah, dari kalau kita mengikuti persidangan, pertanyaan-pertanyaan hakim itu sudah mengarah bahwa sebenarnya hakim itu kita lihat itu adalah bahwa kenapa ini kejadian ini pasti berencana, karena misalnya ada suatu pertanyaan yang saya kira menurut saya penting ketika hakim itu menanyakan kepada saudara terdakwa, saudara udah sekian puluh tahun sebagai polisi dan punya jabatan yang tinggi, pangkat jenderal, kok mau melakukan itu gitu kan, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Ya kan, dengan kata-kata itu kok mau dengan maksud itu, tentu karena berencana gitu loh. Nah, dan itu dikonfirmasi tanpa sadar oleh terdakwa Verdi Sambo, ya dibilang saya maaf karena saya situ emosi ya. Jadi sebenarnya ya hakim itu hanya ingin melihat mengkonfirmasi terhadap keyakinannya dia sendiri ini bersalah atau tidak bersalah. Nah, dalam keadaan masyarakat sekarang ini ya, dengan kemajuan media itu yang kena medsos itu, masyarakat itu sudah mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya para terdakwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini, yang sudah menjadi para terdakwa di dalam peristiwa ini, itu sudah bersalah dan akan masyarakat menginginkan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, sekarang hakim itu kan mempunyai keyakinan. Nah, kalau di dalam sistem di common law ya, seperti di Amerika, di Inggris atau di Australia, di Singapura atau di Malaysia, bahwa mereka tuh menggunakan sistem juri. Hakim itu tidak memberikan pendapat ya, dia bersalah tidak bersalah. Nah, untuk menyatakan seseorang bersalah tidak bersalah itu adalah juri, orang awam biasa. Nah, jadi kalau kita bandingkan bahwa masyarakat itu adalah juri, ya maka nanti di sini menjadi pertarungan ya, bahwa keyakinan hakim itu mewakili keyakinan masyarakat atau tidak. Ya, sebenarnya ya, jadi mungkin di zaman ratusan atau puluhan tahun yang lalu sebelum teknologi ini maju, itu masih kita perdebatkan ya, bahwa masyarakat nggak mengikuti. Tetapi kan masyarakat itu sekarang ya, ini apalagi misalnya TV One hampir tiap hari, saya kira sudah 5 bulan itu. Masyarakat punya penilaian tersendiri, ya, Pak. Jadi betul. Masyarakat itu mempunyai keyakinan, dan keyakinan itu ya dia tidak nggak usah didasarkan alat bukti atau tidak bukti, ada gitu. Tetapi dengan fakta-fakta yang ada di dalam media itu sudah meyakinkan bahwa ini gitu. Jadi saya kira di sini akan ini. Nah, khusus untuk misalnya dalam klaster yang lain, yang misalnya Ricky, Kuat dan Nah, mungkin sebelum Pak Kudri akan menyampaikan soal Ricky dan juga Kuat Ma'ruf, kita juga akan dengarkan bagaimana nanti upaya ataupun juga rencana dari kuasa hukum Ricky Rizal. Begitu Pak, nanti baru mungkin bisa
ditanggapi. Karena seperti dikatakan juga oleh Pak Kudri bahwa yang namanya pembelaan ini termasuk dalam salah satu seni berperkara. Bagaimana upayanya ataupun juga nanti pernyataan-pernyataannya bisa menggugah keyakinan hakim. Santi kita akan dengarkan, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu, tapi kita akan dengarkan keterangannya setelah jeda. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber berikutnya, Pak Erman Umar yang merupakan kuasa hukum dari Ricky Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Erman Umar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Selamat Baik. malam Pak Khodri Sitompul. Ya, selamat malam Pak Erman, apa kabar? Baik, nanti baik. Pak Erman mungkin bisa diceritakan kepada kita, kepada masyarakat juga yang ingin sekali mengetahui bagaimana kemudian persiapan menjelang pembacaan pledoi ataupun juga keterangan yang akan disampaikan besok. Tapi tentunya setelah jeda Pak Erman, kami akan segera kembali.